kasus pembunuhan seorang pendeta itu gimana itu? Kalau mau jujur, saya itu dijebak. Dijebak? Iya, Anak kan? itu umur berapa ya waktu itu ya? Kalau nggak salah dia 16 tahun. 16 tahun. Iya. Itu waktu itu memang viral sekali Iya. karena ada video di mana seorang remaja menikam pendeta ini. Ada banyak tantangan nggak? Tantangan dari keluarga kan? Masa mau bela orang yang bunuh pendeta? Saya Michael Ponello dan saat ini saya ada bersama dengan seorang wanita yang luar biasa. Muda, cantik, dan penuh dengan karya sebagai pengacara. Saya ingat sekitar 7 tahun yang lalu, saya bersama dengan beliau ini mengunjungi satu penjara dan beliau mendampingi seorang anak muda yang membunuh pendeta. Ya, dan di situ saya tahu bahwa profesinya dia adalah seorang pengacara. Nah, saya sapa langsung ini ada Christy Sumual Ya, SH, ya. Shalom Christy. Nah, jadi boleh ceritakan awal mula jadi pengacara seperti apa? Sebenarnya awal mula jadi pengacara itu saya nggak ada cita-cita jadi pengacara. Cuman waktu itu saya buka restoran di belakang pengadilan. Buka restoran di belakang pengadilan? Iya. Oke. Dan di situ Restoran ini kerja sampingan atau memang kerja sampingan karena Kerja saya basicnya itu saya sebenarnya kerja di bank. kerja di bank? Iya. Oke, lanjut. Oke. Nah, setelah itu kan banyak pengacara yang datang di situ dan kebetulan juga di samping saya juga ada kantor pengacara. Jadi saya sering ngobrol sama mereka, terus mereka bilang kan kamu sarjana hukum. Daripada kamu kerja di bank itu kan bukan apa istilahnya bukan jurusan saya. Jadi mending kamu jadi pengacara aja. Nah, disitulah saya tanya-tanya dan mereka ngebantuin saya buat daftar di satu organisasi. Lalu masuk organisasi pengacara. Nah, saya melihat di sini bahwa Tuhan itu membawa kita kepada sesuatu hal, tujuannya Tuhan. Kan nggak kebetulan nih, lihat ya. Dari buka kantin, kerja bank, buka kantin, kantinnya dekat dengan kantor pengacara, begitu. Lalu akhirnya kembali dan sudah kuliah sarjana hukum. Dan saya kenal dengan orang tua beliau, adalah senior saya. Dan itulah cara Tuhan yang membawa untuk bisa menjadi pengacara. Nah, ketika jadi pengacara, itu yang waktu kami ke penjara itu, yang waktu mendampingi yang kasus pembunuhan seorang pendeta itu gimana itu? Nah, sebenarnya itu kalau mau jujur, saya itu dijebak. Dijebak? Iya. Sebenarnya itu case teman saya. Terus saya diajak. Terus? Dia telepon saya, dia udah di Polres dan saya masih di rumah. Terus dia bilang, "Kamu mau nggak ada case ini pendampingan? Kamu datang ke sini aja." Terus saya tanya, "Ini kasus apa?" Kebetulan kan saya juga masih pengacara baru dan butuh jam terbang yang tinggi. Jadi ya udah saya okein. Dia bilang, "Ya udah nanti saya jelasin aja di sini. Kamu datang aja dulu." Jadi ya udah saya datang, barulah dia bilang. Terus dia bilang sebenarnya ini kasus udah viral. Kalau kamu nonton di TV, ini udah keluar di TV. Ya itu waktu itu memang viral sekali Iya. karena ada video di mana seorang remaja menikam pendeta ini. Oke, Iya. terus ya. Terus dia bilang, "Saya mau bilang tapi takutnya kamu nggak datang." Karena kan kalau misalkan saya bilang pasti kamu nggak bakalan datang. Terus saya bilang, "Kenapa sih kamu mesti ngejebak saya kalau saya Kayak tahu dijorokin lah kalau iya, masa kita saya ya nggak dijorokin bakalan gitu. datang." Terus dia bilang, "Ya berarti itu takdir." Ya udah tanda tangan kuasa aja. Sebenarnya waktu itu saya masih kayak, ya Tuhan maju nggak? Tapi pas saya ngelihat anak itu, di situ hati saya kayak tergerak. Tergerak oleh belas kasihan begitu. Oleh belas kasihan dan saya melihat dia itu udah nggak ada pengharapan. Anak itu umur berapa ya waktu itu ya? Kalau nggak salah dia 16 tahun. 16 tahun Iya. ya. Dan ada kata-kata yang dia bilang, "Ya soba gini leh," dia kan Manado. "Soba gini leh, mau jadi apa?" Oke. Pasrah Jo. Jadi sudah begini untuk apa hidup? Iya, begitu, jadi kayak pasrah saja dia gitu. udah hopeless. Dia udah hopeless dan dari situ saya, ya ampun, nggak boleh kayak gini. Nggak boleh. Jadi saya langsung mendekati dia. Terus saya bilang, "Kamu agama apa?" Saya tanya, "Kristen." "Kamu ada Tuhan kan?" Kayak gituin. "Kamu ada Tuhan kan? Kamu percaya Tuhan itu mengasihi?" Saya gituin. "Tuhan mengasihi kamu, berdoa minta ampun ke Tuhan. Ibu secara manusia ibu mengutuk perbuatan kamu, tapi Tuhan mengajarkan untuk mengasihi."
Jadi kamu tetap maju, tetap positif. Jangan berbuat dosa lagi. Saya gituin. Wow. Waktu itu sebenarnya saya tuh nggak mampu seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa ada kekuatan yang mendorong saya ke anak itu. Nah waktu itu, setelah itu pendampingan kedua, saya datang lagi. Ada anak itu sama orang tuanya. Terus di dalam ruangan penyidik, saya datang terus saya doain dia. Wah. Waktu itu saya pas selesai itu saya kok bisa ya? Kan saya bukan pendoa dan saya juga kayak kalau mau doa itu masih kayak apa ya? Berbata-bata gitu, masih kaku. Tapi saya mau untuk doakan dia. Nah, disitulah saya merasa dia itu Tuhan titipkan dia. Wow. Jadi saya bukan membela kesalahannya dia, tapi saya mengasihi jiwanya. Wow, itu sebenarnya adalah hati Tuhan yang Tuhan taruh di Kristi. Karena Tuhan itu mengasihi orang berdosa. Tuhan bergaul dengan pemungut cukai, bahkan dengan pelacur, orang yang melakukan pembunuhan, pemerkosaan, pencurian. Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Tapi Tuhan menebus dosa untuk memulihkan manusia. Jadi Kristi boleh melakukan pendampingan, itu adalah hati Tuhan. Saya ingat waktu kita pergi ke penjara bersama-sama waktu itu dan mendoakan anak itu dan memberikan dia grace, anugerah bahwa masih ada kesempatan, kamu harus berubah. Dan anak itu belum lama dia ada komunikasi dengan saya dan dia bilang dia mau sekolah pendeta, dia mau melayani Tuhan, begitu. Nah, pada waktu Kristi menangani masalah ini atau mendampingi seorang anak ini, ada banyak tantangan nggak? Tantangan dari keluarga, kan masa mau bela orang yang bunuh pendeta, atau dari orang-orang, apalagi dari pihak korban, mungkin dari keluarga dari pendeta itu sendiri. Sebenarnya banyak tantangan juga dari keluarga. Waktu itu juga suami masih pacar dan mereka menentang keras. Mereka bilang jangan pernah. Terus saya jelasin, saya maksudnya kan terpanggil. Jangan ambil itu. Iya, saya kan terpanggil di situ. Saya sebenarnya istilahnya saya nggak membela dia, kejahatannya dia tetap saya kutuk, tapi saya mengasihi jiwanya. Kalau misalkan nggak ada orang yang membimbing dia, mengasihi dia, dia bakalan lebih parah dari sebelumnya. Itu yang diletakkan di hati saya. Jadi saya bilang ke mereka, saya jelasin, tapi tetap mereka bilang jangan. Pokoknya jangan. Terus disuruh saya bilang, stop, berhenti, diputuskan itu ya, kerjasamanya. Terus saya bilang, saya nggak bakalan berhenti. Terus papa, ya udah keluar aja dari rumah. Sampai segitunya? Ya udah terserah, saya bilang. Yang penting itu Tuhan titipkan ke saya gituin. Terus setelah itu saya tetap pendampingan. Terus pacar saya juga bilang, kamu tuh masih pengacara baru, jangan sok-sokan deh gitu. Karena itu nama kamu loh. Terus aku bilang kan, itu kan bukan aku nggak mau juga kayak gitu. Tapi kan memang dari hati aku tuh merasa terpanggil untuk mengasihi dia, dan aku juga nggak membela misalkan dia udah salah nih, membela kesalahannya dia terus aku membenarkan kesalahannya dia, enggak, cuman mengasihi dia untuk biar dia lebih mengenal Kristus, mengasihi jemaatnya gitu. Jadi tapi walaupun saya udah jelasin gitu, saya bilang saya nggak membela kesalahannya dia, cuman mengasihi jiwanya, tapi namanya orang, mereka nggak izinin. Wow. Nah, saya kan ikuti ya bahwa pendampingan itu ternyata membuahkan hasil. Yang mana anak ini juga dia boleh memiliki harapan. Nah, ketika keluarga tahu bahwa ternyata apa yang Kristi lakukan ini berdampak baik, gimana tanggapan keluarga? Nah, dari situ waktu selesai nih terus saya bilang kan itu kan, Ma, kalau misalkan saya mengikuti saran dari orang tua terus saya nggak membela dia bakalan lebih parah dari sebelumnya. Terus siapa yang mengasihi dia? Saya mengasihi dia biar dia tahu ternyata di dunia ini masih ada kasih. Karena Tuhan juga mengasihi kita sebagai orang berdosa. Masa kita orang berdosa nggak mengasihi dia? Wow. Ya gitu. Terus mama langsung bilang, kalau misalkan mama larang kamu terus kamu nggak kamu ikutin, pasti mama yang berdosa gitu ya. Aduh, untung kamu nggak ngedengerin gitu. Dan papa juga kayak gitu. Papa bilang iya. Berarti dia kayak memang udah diletakkan di hati saya. Dan sekali lagi saya nggak membela kesalahannya dia. Saya cuma mengasihi jiwanya. Dan dia juga sudah mengaku bersalah. Dia nggak pernah mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Dia mengaku.
Karena saya katakan ke dia, Dek, kamu kan bersalah, kamu mengaku kesalahanmu, tapi Tuhan mengasihi kamu. Terus dia bilang, iya Kak, saya udah berdosa, saya udah membunuh seseorang yang hamba yang dikasihi Tuhan, dan kalau Tuhan mengizinkan, saya kalau keluar saya mau jadi pendeta. Wow. Itu janjinya. Tapi ya kedepannya saya cuma menyerahkan dia ke Tuhan. Itu jalannya dia, yang terbaik buat dia. Ya memang anak itu berproses, dan saya ingat beberapa waktu yang lalu dia telepon saya, lalu saya katakan sama dia kalau kamu sudah bebas, sudah keluar, dan mungkin dia sudah, karena kan anak itu masih bawah umur ya mungkin dia akan lanjut ke sekolah kitab, dan saya mendoakan biar itu bisa terjadi. Iya. Dan salah satu juga Om Michael yang menguatkan saya untuk bisa membela si anak itu kan, karena memang waktu itu saya lagi down dia, iya, udah nggak ada pembelaan juga, nggak ada yang bela, jadi Om Michael yang tetapkan doakan, oke, Kristi maju, tetap maju. Kamu kalau misalkan Tuhan sudah titipkan itu, kamu tetap maju. Berdoa, nanti Om Michael doakan dari sini. Nanti puji Tuhan ini nggak kebetulan besok Om Michael pelayanan di Manado. Wow. Itu kan memang benar-benar berarti memang dari Tuhan. Dan kita bisa berkunjung dan mendoakan dia, mendoakan keluarganya ya. Jadi Tuhan itu memberikan harapan kepada orang yang berdosa. Kalau ada yang mengalami situasi kondisi engkau terpuruk karena dosamu, engkau merasa dalam keadaan hidupmu merasa berdosa, bersalah karena begitu apa yang kau lakukan itu engkau anggap mungkin begitu najis, begitu fatal kesalahannya, ada harapan. Tuhan mengasihi kamu. Tuhan benci dosa. Dan Tuhan gak kompromi dengan dosa. Tapi dia menebus dosa. Bangkit, tinggalkan segala dosa-dosa itu. Nah, saat ini saya mau bertanya nih sama Kristi. Dari daerah nih, dari Manado lalu ke kota besar Jakarta. Kenapa bisa ke Jakarta? Karena saya pengen istilahnya merubah lah. Karena kan kalau di sana case-nya cuma sedikit. Kalau misalkan untuk profesi saya tuh kota kecil ya. Iya, lebih daerah. Bagus di Jakarta. Jadi saya memutuskan untuk ke Jakarta. Oke, jadi memutuskan untuk merantau, berjuang di Jakarta. Ada tantangannya nggak sih? Tantangannya banyak sekali. Boleh ceritakan contoh salah satu atau ceritakan salah satunya. Kalau pertama kali saya datang kan saya tinggal di tempat teman. Nah disitulah saya ditipu. Oke. Ditipu waktu itu ya saya pikir kan ya namanya kita Manado saling membantu. Ternyata saya nggak tahu ya. Tapi dia itu pinjam duit terus dan saya pun bodohnya saya ngasih terus. Nah giliran uang saya menipis baru saya sadar ternyata saya ditipu. Dan dari situlah saya saya lapor ke Polsek tapi unsurnya kan belum terpenuhi. Jadi ya saya mencoba mengikhlaskan. Wow, jadi ada persoalan juga yang kalau kita mau lanjut nggak sebanding gitu ya. Nggak sebanding. Akhirnya mengikhlaskan. Terus ketika sudah nggak punya apa-apa, bagaimana bisa bertahan? Karena Tuhan. Oke, iya karena Tuhan. Kalau menurut saya sebagai manusia mustahil. Dan waktu itu kan saya dapat pekerjaan. Setelah itu saya dapat pekerjaan di rehabilitasi. Rehabilitasi narkoba, BNN ya. Iya, terus saya dapat tinggal di dalam, tapi bukan BNN, itu bukan rehabilitasi yayasan gitu ya. Mungkin kerjasama kali dengan BNN ya. Oke, terus? Dan setelah itu saya dapat tempat tinggal, tapi waktu itu rehabilitasinya kan masih baru. Jadi saya cuma dikasih uang 200.000 per bulan. 200.000 per bulan, berarti ini agak sedikit volunteer begitu ya. Iya. Hanya uang pulsa saja uang gitu. Pulsa aja nggak cukup. Iya. Terus bertahan bisa? Puji Tuhan saya juga bingung saya bisa bertahan. Tapi di situ saya merasa, waktu itu kan saya puji Tuhan dapat tempat tinggal. Tapi di situ saya agak struggle mengenai keuangan. Tapi nggak tahu kenapa itu ada aja keperluan saya itu selalu terpenuhi. Misalkan contohkan saya juga ada di situ kan juga ada beberapa pengacara, saya ikut mereka pendampingan. Di waktu-waktu yang senggang gitu ya. Iya, dikasih lah misalkan 200.000. Nah itu yang saya memenuhi kebutuhan saya hari-hari. Wow, gitu. Terus dari sana dapat pekerjaan lain lagi yang lebih bagus atau seperti apa? Dari sana saya struggle lagi karena saya pikir setelah kurang lebih 3-4 bulan saya pikir kalau saya di sini terus saya
gimana cara, maksudnya saya bertahan di Jakarta. Jadi saya harus memutuskan untuk keluar dari sini, nggak boleh. Maksudnya itu kan zona nyaman karena saya dapat tempat tinggal. Saya keluar dari situ dan itu struggle. Dan kebetulan saya dapat pekerjaan. Dapat pekerjaan di situ dan ada disediakan tempat tinggal juga dan gajinya udah nggak sama kayak itu lagi. Jadi udah naik ya, bertahap ya, lumayan ya. Iya. Dan waktu itu COVID, jadi memang benar-benar cari pekerjaan itu susah sekali. Mau balik ke Manado malu, karena kan ya istilahnya pengennya kan saya berhasil, pulang berhasil iya. ya. Ntar kalau pulang kan saya tahu budaya di sana, wah ini kalah perang ini. Iya. Kalau pulang susah kan kita ada gengsinya juga ya. Saya juga udah bilang mau ke sana, udah ke Jakarta, terus setelah itu saya mau balik kan malu juga. Nah jadi gini, Kristi kan cantik nih, Manado. Lalu berjuang sebagai seorang wanita pasti ada banyak tantangan. Ada banyak godaan. Bagaimana Kristi tetap menjaga diri dan tetap mau untuk berjuang dalam kehidupan di jalan yang Tuhan mau? Sebenarnya itu nggak gampang kalau kita nggak mengandalkan Tuhan. Karena di Jakarta itu godaannya banyak sekali. Dan puji Tuhan sampai saat ini Tuhan pelihara saya dan saya juga nggak, kalau balik ke belakang, Om Nick, saya ngelewatin ini luar biasa karena di titik terendah saya, dulu saya hampir kepikir ya udah saya cari cowok yang kaya aja, ya udah saya jadian aja sama mereka dan biar saya hidup senang terus pulang Manado juga nggak malu-maluin. Tapi dengan ajaibnya Tuhan selalu penuhi kebutuhan saya walaupun nggak berlimpah tapi cukup. Jadi puji Tuhan, memang Tuhan selalu baik sih. Saya pikir itu bukan karena kekuatan saya, itu karena Tuhan. Terus ini, bisa enggak ceritakan hal-hal apa yang Kristi buat untuk menjaga diri Kristi? Sebagai seorang wanita, pasti kan ada orang-orang yang ya dia mau memanfaatkan, mencari keuntungan yang, atau dia mau ya membawa Kristi kepada satu hal yang gak baik begitu. Gimana caranya gitu, dan biar bisa disaksikan juga oleh anak-anak muda, jadi mereka boleh tahu gitu bagaimana menjaga diri di tengah kota besar ini begitu. Cuman satu sih, berserah dan andalkan Tuhan. Karena kalau mau bilang misalkan saya, oh ini tipnya saya begini-begini, enggak. Pasti struggle kita berbeda-beda, tapi di saat kita memandang Tuhan, nanti Tuhan yang ngasih jalan. Wow, saya teringat satu ayat itu begini. Akuilah dia dalam segala jalanmu, maka ia akan meluruskan jalan. Juga Rasul Paulus selalu menulis surat-suratnya, dia selalu katakan kiranya kasih karunia menyertai kamu. Saya yakin bahwa Kristi ini disertai oleh Tuhan. Dan sekarang sudah menikah. Jadi dalam perjuangan di kota besar yang sampai saat ini, apa saja semua yang sedang dilakukan Kristi sekarang ini? Kebetulan saya kerja di kantor pengacara di daerah Kuningan, di Setiabudi. Di Setiabudi? Iya, namanya Radian Syam and Syam Legal Consultant. Radian Syam and Syam. And Syam Legal Consultant. Oke. Iya. Terus ada lagi? Dan jadi brand ambassador di salah satu klinik terbesar di Indonesia. Apa namanya? Sep Clinic. Wow. Terus ada sampingan lagi yang lain? Iya, kebetulan puji Tuhan saya lagi buka usaha kecil-kecilan. Jual nasi kuning. Nasi kuning? Nasi kuning Manado? Nasi kuning Manado. Wah, saya mau itu, saya sama mau itu. PO makanan Manado. Oke, kalau mau PO ada nomor teleponnya? Ada. Di mana nomor teleponnya? Nanti saya di sini nih, di sini nih, di sini nih. Namanya Titi Kitchen. Apa? Titi Kitchen. Titi Kitchen. Wow, namanya kan Kristi, jadi Titi Kitchen. Acara terus jalan tentunya ya, bersama suami ya. Iya. Wow, jadi kita boleh lihat bagaimana Tuhan itu selalu membuka jalan. Yang terutama ternyata kita dimanapun kita berada, pastikan kita percaya ada Tuhan. Amin. Pastikan kita mengakui bahwa Tuhan itu ada. Dia mengasihi kita, dia punya rencana yang indah, dan dia punya masa depan buat kita. Karena kita kan harus jadi berkat, begitu ya. Ketika sudah di kota besar, sudah menikah, terus saat ini sedang berjuang terus, kira-kira hal apa yang
yang Kristi mungkin hadapi, lalu sesuatu hal yang Kristi rasa paling sulit namun mendapatkan jalan keluar? Wah, paling sulit. Kalau untuk sekarang sih puji Tuhan nggak ada ya kalau menurut sulit. Karena Tuhan selalu memudahkan kalau menurut saya. Ada struggle tapi ya pasti Tuhan mudahkan. Jadi kalau untuk paling sulit kayaknya nggak ada Om Michael. Puji Tuhan. Saya ingat begini Kristi, saya ingat gini. Jadi ada satu hamba Tuhan dari luar negeri datang ke Jakarta. Lalu dia berkunjung ke tempat-tempat pelayanan. Dan dia berkata begini, Pak Michael, apa masalah paling sulit? Tantangan terbesar yang ada? Lah saya jawabnya sama. Saya bilang begini, kalau menurut saya sih nggak ada ya. Ya mungkin sulit menurut ukuran manusia, tapi bagi saya nggak ada. Kenapa? Karena dalam kita ada Tuhan. Iya, Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Dan tidak ada persoalan yang akan melampaui kekuatan manusia. Jadi Tuhan itu memberikan jalan keluar begitu. Jadi saya senang dengan jawaban Kristi ini menunjukkan bahwa Kristi beriman bahwa ada Tuhan yang memberikan jalan keluar. Nah, ada banyak anak-anak muda yang juga hijrah dari daerah atau merantau ke Jakarta, kota besar. Dan tidak sedikit mereka yang menyerah. Kira-kira Kristi ada satu motivasi apa untuk mereka tetap bangkit dan mereka mau tetap berjuang kembali karena mungkin mereka pernah jatuh, pernah salah, atau mungkin mereka pernah terpuruk, mau pulang di kampung malu. Apa kira-kira motivasi pesan-pesan daripada Kristi? Untuk pesan-pesan kepada anak-anak muda, tetap andalkan Tuhan dan selalu melangkah dengan Tuhan. Pasti Tuhan bakalan buka jalan. Dia nggak bakalan tinggalin kita. Walaupun secara manusia kita melihat itu udah nggak ada jalan. Tapi percaya Tuhan pasti menyertai kita. Kalau kita mengandalkan Dia. Wow. Jadi mengandalkan Tuhan ini boleh dijelaskan secara spesifik. Apakah doa pagi? Atau apakah tetap beribadah? Atau apakah menjalani hidup dengan seperti apa? Coba dispesifikkan mengandalkan Tuhan itu. Mengandalkan Tuhan, apapun yang kita lakukan itu kita berusaha untuk tanya Tuhan. Tuhan, apakah ini bisa nggak Tuhan? Tuhan tolong. Dimanapun kita pergi dan berada, nggak perlu kita kan di pekerjaan, di kantor kita doa, kusyuk, nggak. Dalam hati aja kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ngerti. Wow. Jadi di saat itu kita tanya Tuhan, Tuhan gimana? Kayak ngobrol sama teman sendiri, sama ayah. Oke. Jadi Tuhan itu dekat dengan kita. Dia sebagai Bapa dari kita. Betul, jadi belajar menceritakan itu. Jadi ketika menceritakan itu berdoa dan melibatkan Tuhan ya. Jadi banyak orang kan ketika dia ke Jakarta, kota besar, ya mungkin dia nggak bertanya kepada Tuhan atau mungkin dia nggak melibatkan Tuhan. Jadi ketika kita sudah dari awal, Tuhan aku mau ke Jakarta, aku mau berkarya, aku mau berhasil, aku mau jadi berkat. Dan ketika sudah ada di Jakarta selalu bertanya Tuhan, Tuhan apa yang harus saya buat? Apa yang harus saya lakukan? Nah, Tuhan itu selalu memberikan jawaban dan jalan. Wah, jadi anak-anak muda, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala hal yang kau hadapi. Nah, jika ada yang sedang terpuruk, tetap semangat dan andalkan Tuhan. Kembali lagi ke situ. Tetap semangat dan andalkan Tuhan. Kalau misalkan kita terpuruk, apa yang kita lakukan cuma itu yang bisa. Nah, saudara, ini menarik. Gini, jadi kami sebagai pendeta, di dalam pergumulan kami, ya, kalau kami datang kepada teman-teman pengusaha, mereka kan membantu, tapi mereka selalu bilang, andalkan Tuhan. Pengusaha ini, kalaupun mereka ada masalah, datang ke pendeta, pendeta akan bilang, andalkan Tuhan. Karena memang dengan mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, Tuhan itu kan punya masa depan. Dalam Amsal pasal 23 ayat 18 ya, dikatakan begini, saya mau baca itu ayat firman Tuhan itu. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Itu janji Tuhan buat kita. Apalagi Tuhan kan menempatkan kita kepada ini talenta, karunia kita. Tuhan bawa kita kepada
sesuatu hal yang mau kita lakukan untuk berbuah, untuk menjadi berkat. Nah, kalau kita berjalan, kita lakukan itu, kita konsisten, kita tekun, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Jadi jangan ada yang pernah mau menyerah ketika kita mengalami kesulitan. Kalau engkau sedang terpuruk, bangkit. Kalau engkau ya pada waktu ditipu pasti kan terpuruk sekali ya. Yeah. Pada waktu memiliki masalah ya yang soal keperluan, kebutuhan, masalah keuangan itu terpuruk sekali. Tapi jangan pernah menyerah. Nah, apa harapan Kristi ke depan di dalam dunia pengacara atau sebagai ambasador di produk kecantikan yang terbesar di Jakarta ini? Ya, semoga saya bisa menjadi berkat di pekerjaan saya juga, di pergaulan saya. Karena kan sebagai manusia juga saya masih berproses. Tapi saya berdoa, saya minta Tuhan untuk selalu menyertai dan menuntun saya dimanapun saya pergi dan berada. Agar di sekeliling saya orang-orang tidak jadi batu sandungan. Jadi begini, hidup kita kan ini berproses. Ya. Kita tidak ada manusia yang sempurna. Tapi Tuhan menyempurnakan kita dengan kasih-Nya. Dan inilah perjalanan. Apa yang Kristi lakukan dari awal nih. Percaya kepada Tuhan Yesus, memimpin langkah hidup itu baik. Nah, dalam posisi sekarang itu sangat baik. Kristi masih tetap ada dan masih tetap percaya. Tapi yang menentukan adalah akhir. Amin. Jadi pastikan itu sampai akhir, sekali Yesus tetap Yesus. Ya, dan tetap berjuang di dalam proses. Nah, kira-kira ada kata-kata yang melemahkan Kristi nggak? Dan bagaimana Kristi menghadapi ketika ada perkataan-perkataan mungkin hinaan, mungkin fitnahan, mungkin cacian, yang melemahkan tapi Kristi tetap mau kuat sampai hari ini? Sebenarnya sih kalau misalkan untuk itu saya masih berproses juga, Om Michael. Namanya kalau dihina atau diapa pasti sakit hati, tapi ada ayat Alkitab yang selalu menguatkan saya. Nah, di mana itu ayatnya? Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14 bunyinya seperti apa? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Wow, Tuhan Di akan situ. berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tapi sekarang kan ada undang-undang baru. Kalau orang menyebutkan kata cacian, makian begitu kan ada pasalnya. Iya, iya. Nah, tapi sebagai anak Tuhan gimana nih kita menyingkapi ini? Apakah kalau orang maki kita harus langsung ke polisi buru-buru bikin laporan atau seperti apa? Kalau saya sih menanggapinya dengan santai dulu ya. Kalau udah keterlaluan baru mungkin diproses. Oh, kalau mungkin sudah mengancam dan membuat tidak tenang begitu kan. Pemerintah itu wakil Allah. Gitu. Jadi kalau kita pun ada kesulitan, ya proses secara hukum begitu ya. Nah, terus kalau untuk fitnahan atau ini hal-hal perkataan yang ini betul ya Tuhan akan gantikan ya. Iya. Jadi saya juga ada sahabat saya itu dia alami fitnahan yang luar biasa. Dia hanya berkata begini, jangan ambil haknya Tuhan. Maksudnya gini, orang bilang balas, fitnah, balas. Dia bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan itu hak Tuhan gitu. Tapi di sisi lain kan ada hukum. Kalau memang sudah sangat merugikan, ya tentunya kita akan menempuh jalur hukum. Proses itu kan bukan kita membalas, tapi kita harus kasih pengertian juga orang yang melakukan itu bahwa itu nggak benar. Kalau misalkan kita biarkan, berarti kan kita nggak mengasihi dia juga. Jadi kita harus memproses, tapi untuk orang itu kita harus memaafkan. Kalau menurut saya ya. Begitu, Mike. Oke. Nah, terus bagaimana ketika Kristi kan ada beberapa tempat pekerjaan yang Kristi masuk baik di dalam bidang pengacara maupun di ambasador model kecantikan itu ya. Ada nggak sempat masuk ke satu pekerjaan yang tidak sesuai dengan firman gitu, misalnya bosnya gitu, hanya membela orang dengan tujuan-tujuan yang tertentu tidak lagi didasari dengan hati yang benar-benar untuk menolong orang atau seperti apa? Pernah nggak menjumpai hal seperti itu? Kalau puji Tuhan untuk di pekerjaan saya tuh sekarang enggak ya. Cuman kayak ada cerita yang dulu saya pernah dapat atasan yang menurut saya kurang ajar. Saya juga pernah cerita juga ke
Kalau Michael juga kan. Iya, gimana itu? Ya mungkin kata-kata yang pelecehan verbal gitu. Oke. Iya, tapi kan ya dari ternyata ya karena saya pernah mengalami itu ternyata berpengaruh untuk mental. Walaupun cuman dilecehkan verbal tapi ternyata terngiang-ngiang. Jadi untuk perempuan-perempuan di luar sana kalau misalkan ada atasan atau apa segala macam yang melecehkan kamu dan kamu pikir itu oh enggak, yang penting mereka nggak pegang, itu salah besar. Kamu harus bertindak kalau misalkan ada di posisi itu. Karena benar-benar mengganggu mental kalian. Jadi ya saya pesan untuk semua perempuan di sana harus berani bertindak, jangan diam saja. Oke, bertindak langkah-langkahnya seperti apa? Misalkan, apakah membuat batasan atau keluar dari sana seperti apa? Keluar atau enggak menghindar dari orang tersebut. Karena itu bakal mengganggu kesehatan mental kita. Oke, dan Christy pernah alami itu dan harus bangkit ya. Iya. Ya karena memang di kota besar ini kita itu harus benar-benar berhikmat. Karena semua orang yang berjumpa dengan kita bukan semuanya dari yang Tuhan inginkan. Ada orang yang memang akan memanfaatkan kita. Bahkan ada orang yang bisa dia akan merugikan kita. Iya. Jadi bagaimana kita harus memposisikan diri untuk dengan hikmat di posisi yang tepat begitu. Dan untuk mau terus berjuang di karir gitu. Tadi saya senang bahwa meninggalkan zona nyaman gitu ya. Coba sananya masih direhabilitasi, walaupun sudah ada tempat, mungkin dikasih makan, hanya 200.000 di situ terus gitu. Ya pasti nggak akan seperti sekarang gitu. Nah jadi harus bijak juga untuk bisa melihat langkah selanjutnya apa begitu. Apa yang harus kita lakukan. Jadi memang Tuhan sudah selesai semuanya, tapi bagaimana kita berpikir, Tuhan apa yang harus saya buat? Tuhan bagaimana sekarang saya diperlengkapi dengan sekolah sebagai sarjana hukum, sebagai pengacara, apa yang saya harus lakukan? Bagaimana untuk menolong orang masyarakat yang mungkin membutuhkan? Pernah menangani hal-hal kasus-kasus dan nggak bayar itu apa sebetulnya? Pro bono. Pernah nggak, bisa ceritakan nggak? Ada lumayan banyak juga. Lumayan kan, banyak yang saya juga kan di di Pos Baku Manado dulu. Oke. Nah, di situ. Jadi membantu orang tanpa bayaran begitu ya. Pro bono ya. Ya memang Tuhan itu pakai kita di pekerjaan kita. Kalau kita sebagai pengacara jadi berkat di sana. Dan Tuhan itu nggak pernah berhutang. Kita nggak dibayar oleh manusia. Tapi Tuhan tetap akan memberikan kita berkat. Setuju. Ya kan? Iya. Jadi ketika kita menolong orang, mengasihi orang, Tuhan gak pernah berhutang. Saya beberapa kali pelayanan dan ya memang saya melayani tidak mengandalkan atau berharap imbalan atau persembahan kasih ya. Ya beberapa kali bahkan harus keluar uang. Nah tapi Tuhan tidak pernah berhutang. Bukan saya juga tuntut untuk Tuhan balas. Tuhan adalah yang terbaik. Tapi Tuhan pasti berkati kita. Setuju. Nah, saya begitu yakin bahwa Tuhan pasti memberkati Christy. Tuhan pasti memberkati suami. Suami dari Christy ini adalah seorang pengacara juga ya. Boleh disapa, mungkin sedang menyaksikan tayangan ini. Siapa namanya? Prima. Prima. Ya, suaminya ganteng sekali ya, dan sebagai seorang pengacara juga. Jadi suami istri ini adalah pengacara. Nah, jadi anak-anak Tuhan harus tahu memposisikan diri di mana engkau bekerja, talenta apa yang Tuhan berikan, lalu maksimal. Jadi berkat buat banyak orang, jadi berkat buat Indonesia. Nah, banyak anak-anak muda itu di usia yang harusnya produktif, tapi malah nggak menghasilkan buah begitu. Karena dia ada banyak hal tekanan-tekanan yang dia alami yang dia tidak berjuang untuk mencari solusi. Dia tidak berjuang untuk bangkit kembali untuk ya istilah bilang move on gitu ya. Silakan Christy untuk memberikan kata-kata motivasi lagi kepada setiap anak-anak muda atau sebagai wanita-wanita karir, keluarga muda, ibu-ibu rumah tangga yang sedang berjuang begitu. Untuk mereka silakan sampaikan kata-kata motivasi buat mereka.
untuk semua perempuan yang ada di luar sana, apapun yang terjadi, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Kalau untuk di pekerjaan apapun mungkin kelihatannya kita udah nggak punya jalan keluar, tapi percaya Tuhan pasti punya jalan. Dan itu yang saya imani. Tetap semangat, tetap berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Wah, keren sekali ya. Di dalam Tuhan selalu ada jalan. Di dalam Tuhan tidak pernah tertutup jalan. Perjalanan yang panjang yang dialami oleh Kristi, dan dia masih terus akan berjuang. Tuhan menyertai Kristi, Tuhan menyertai kita semua. Sebelum saya tutup, izinkan saya mendoakan setiap saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tidak pernah gagal. Ada masa depan, ada harapan. Yuk kita berdoa. Tuhan, sertailah kami semua dengan kasih karunia-Mu. Dalam perjuangan kami menggapai cita-cita, dari daerah ke kota besar, atau dimanapun kami berada. Perjuangan kadang tidak mudah, sulit. Kadang kami mengalami situasi yang berat. Kadang kami mau menyerah. Tapi kami ingat, kami punya Tuhan yang tidak menyerah. Kadang kami mau berputus asa, tapi kami ingat kami punya Tuhan yang tidak pernah berputus asa. Tuhan, kami mau terus percaya. Berkati kami dalam setiap jalan kehidupan kami. Tuhan memberkati saudara dalam perjalanan hidupmu. Tuhan memberkati saudara dalam setiap pekerjaan-pekerjaanmu. Tuhan selalu ada. Tuhan memberkati engkau dengan masa depan yang terbaik. Harapanmu selalu ada di dalam Yesus. Tuhan sudah mengampuni engkau, Tuhan sudah menguduskan engkau, Dia sudah mati bagimu dan memberikan keselamatan hidup yang kekal. Berkat Tuhan dilimpahkan bagimu. Amin. Tuhan berkati. Saya Michael Ponelo undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom.